Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini masih membahas mengenai senjata kuno yang baru-baru ini telah terungkap keberadaannya. Di mana ternyata senjata tersebut berada di bawah kaki Gunung Fuji, tertidur bersama dengan area Wano Kuni yang sebenarnya. Nah, sangat misterius bukan siapa yang rela melakukan hal semacam itu kepada wilayah Wano Kuni? Kita bedah saja agar kalian tidak penasaran lagi. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut misteri siapa orang yang membuat dinding besar Wano Kuni versi Efek Anime. Pada 800 tahun yang lalu dari timeline sekarang diketahui ada suatu peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa itu dinamakan Abad Kekosongan yang telah hilang. Diduga pula ada sebuah kerajaan runtuh pada masa-masa itu, yang sekarang dikenal dengan Ancient Kingdom atau Kerajaan Kuno. Entah apa yang terjadi di saat itu, berjalannya cerita One Piece kini, sejarah-sejarah itu mulai terungkap. Yakni ada sebuah nama yang dikenal sebagai Joy Boy, seorang yang dulunya digadang-gadang memiliki reputasi yang tinggi. Bahkan yang paling mengejutkannya dia adalah teman dari Zunisha. Belum jelas pertemuan mereka itu seperti apa, satu hal yang pasti, Zunisha memiliki tugas untuk membuka perbatasan Wano Kuni. Dari sini sudah menjelaskan bahwa Wano Kuni benar-benar istimewa di era dulu sampai sekarang. Dan ternyata ini ada hubungannya dengan Wano Kuni lama yang telah terkubur oleh rendaman hujan selama 800 tahun, yang mengakibatkan para penduduk bermigrasi ke atas demi bertahan hidup. Pertanyaannya di sini, siapakah orang yang membuat dinding besar mengelilingi Wano Kuni? Meskipun sekarang belum diketahui siapa orang yang membangun dinding sebesar itu, tetapi di sini kami memiliki dua orang yang diduga bisa melakukan hal yang gila itu. Orang yang pertama pasti kalian sudah tahu jelas siapa yang bisa melakukan hal semacam itu. Tepat sekali, dia adalah sang kapten dan Yonko, yaitu Monkey D. Luffy. Lah, kok Luffy bang? Bukannya Luffy hanya memiliki kekuatan karet saja? Ya, memang Luffy memiliki kekuatan karet saja. Namun tahukah kalian bahwa Luffy pada mode Gear 5, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau tanpa terkecuali. Mengingat kekuatannya adalah sebatas imajinasi. Di mana hal ini pula sangat amat valid dengan kekuatan karet yang bisa digunakan sebagai apapun seperti dalam dunia nyata. Bukti ini sudah dijelaskan pada saat Luffy mode Nika bertarung melawan Kaido. Terlihat jelas pada pertarungan itu semakin Luffy tertawa terbahak-bahak, maka akan semakin konyol pula dirinya. Terlebih dari itu, kekuatannya juga semakin kuat dan tidak masuk akal. Contohnya saja Luffy bisa menjadi raksasa dengan waktu yang sekejap, di mana ini seharusnya tidak masuk akal untuk kekuatan karet. Tidak hanya itu saja, Luffy juga bisa memegang dan menggunakan petir menjadi senjata, yang mana hal ini juga masih di luar logika manusia, meskipun karet bisa menjadi isolator dari listrik. Selain dari dua hal tersebut, masih ada satu hal lagi yang mengerikan dari kekuatan Nika dari Luffy, yakni dia bisa merubah semua benda atau bentuk menjadi karet tak terkecuali makhluk hidup sekalipun. Yaps, tepat sekali, kemungkinan besar buah Gomu Gomu no Mi aka Hito-Hito no Mi memiliki kekuatan untuk membuat dinding yang besar seperti di Wano Kuni saat ini. Penjelasan ini juga sangat sesuai kenapa dinding besar tersebut dibangun pada 800 tahun yang lalu. Karena ada seseorang pada masa itu menggunakan kekuatan buah iblis ini untuk menutup wilayah Wano Kuni dengan dinding ini. Alasan dia melakukan hal gila semacam itu karena dia tahu akan ada seseorang yang akan merebut pulau berharga ini dari dirinya. Sehingga membuat dinding besar ini adalah pilihan yang tepat untuk negara ini. Jelas saja dia adalah orang yang menggunakan buah iblis Gomu Gomu no Mi pertama. Yaps, dialah sang Joy Boy tersebut. Jadi artinya sebelum dia mati atau menghilang, dia menyempatkan untuk membuat dinding besar itu untuk tujuan di masa depan. Bila kalian masih mengingat perkataan Gorosei dari beberapa chapter kemarin, pasti kalian akan ngeh dengan kata-kata yang ada kaitannya dengan Wano Kuni. Mereka berkata jika benteng besar itu belum dihancurkan, maka mereka juga tidak akan bisa merebut pulau itu sampai kapanpun. Yang berarti Gorosei tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan dinding sebesar itu. Sebab dari itulah kenapa Joy Boy memiliki janji itu kepada Zunisha. Karena hanya Zunisha saja yang bisa menghancurkan benteng besar tersebut. Dengan dia bisa menghancurkan dinding besar tersebut pun, maka dia atau Zunisha bisa lepas dari hukuman yang telah berjalan 800 tahun yang lalu. Terus nih, jika dikaitkan dengan batu permintaan maaf dari Joy Boy yang ada di Pulau Manusia Ikan, satu kesatuan tersebut menjadi sangat padu.
Bahwasanya setelah membentuk benteng besar itu, Joy Boy meminta pengrajin poneglyph untuk menuliskan pesan permintaan maaf kepada ras manusia ikan. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji untuk membawa semua ras manusia ikan ke daratan dan hidup bersama dengan manusia tanpa pandang bulu. Tapi sayang sekali kenyataannya berkata lain. Dia harus mati atau menghilang karena suatu insiden. Sejak saat itulah yang memegang kekuasaan dunia telah dikuasai oleh pemerintah dunia yang dipimpin oleh Im Sama. Akibat Im Sama dan anak buahnya, semua sejarah dalam abad kekosongan pun dihapuskan untuk menutupi kejadian di masa itu. Bahkan yang paling gilanya, mereka akan membunuh siapapun yang mengetahui informasi itu. Sebab dari itulah alasan kenapa mereka sangat takut dengan Margadi yang baru-baru ini muncul di permukaan, dikarenakan Margadi memiliki semangat api yang bisa menjatuhkan pemerintah dunia. Sehingga mereka pun memutarbalikkan fakta dan membuat Bang Sadi menjadi iblis. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, karena mereka tidak ingin Bang Sadi kembali berkuasa seperti dulu lagi. Lanjut dari pembahasan kenapa senjata kuno disembunyikan oleh orang penting di masa itu. Alasannya sudah pasti bahwasannya orang penting atau kawanan dari Joy Boy tidak menginginkan orang yang jahat memiliki senjata tersebut. Nah, kenapa orang penting itu, katakanlah Joy Boy, menyembunyikan Pluton di dinding besar yang terendam air tersebut? Jawabannya sudah pasti karena mereka tidak akur dengan ras manusia ikan. Dan orang yang bisa melihat dan mengetahui secara langsung untuk sekarang adalah ras manusia ikan. Alasan inilah kenapa Jack dengan mudah menemukan senjata kuno Pluton itu. Hal ini pula menjelaskan selama 800 tahun yang lalu, Gorosei tidak bisa mendapatkan Pluton tersebut. Masalah internalnya konon di Wano Kuni ada seorang legenda yang sangat mematikan bermata satu. Orang itu adalah Ryuma, sang pendekar pedang paling hebat pada masa itu. Dia juga dikenal dengan pelindung dari Wano Kuni. Nah, apakah benar Ryuma benar-benar melindungi Wano Kuni dari ancaman luar? Untuk masalah ini belum dijelaskan dan disinggung sama sekali dalam manganya. Namun para samurai Wano Kuni mempercayai keberadaannya. Dan memang dia adalah orang yang memiliki Shushui. Terus apa hubungannya antara Joy Boy dan Ryuma? Jelas sekali ada hubungannya, dikarenakan setelah Kaido dikalahkan, beberapa penduduk Wano Kuni menyebut Luffy dengan Joy Boy, di mana Joy Boy ini memiliki reputasi seperti Ryuma. Jadi dengan fakta ini sudah menjelaskan kalau Ryuma hidup di masa Joy Boy. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai spekulasi seperti ini, apakah valid atau tidak? Lanjut dari spekulasi orang kedua. Siapakah orang ini? Bila kalian masih mengingat tentang 4 dewa yang ada di Skypiea, pasti kalian mengetahui siapa orang yang kami bahas ini. Walaupun belum diketahui siapa orang tersebut, tetapi kami yakin kalau akan ada 2 sosok baru yang akan muncul pada final saga ini. 2 orang tersebut adalah Dewa Hujan dan Dewa Tanah. Lalu apa hubungannya dengan pembahasan kali ini? Jawabannya sudah jelas kalau Dewa Tanah memiliki hubungan yang sangat kuat dalam masalah kali ini. Seperti yang kalian ketahui, jika ada Dewa Tanah, maka yang terjadi dia bisa membuat sesuatu apapun itu dari tanah. Contohnya saja seperti Aramaki yang memiliki buah iblis Mori Mori no Mi yang membuatnya bisa membuat apapun di sekitarnya menjadi hutan. Jadi artinya Dewa Tanah memiliki kekuatan untuk mengendalikan tanah menjadi apapun yang dia mau. Untuk bisa menjelaskan kekuatan ini, kita bisa melihat kekuatan tanah dari anime Naruto. Di mana di anime Naruto banyak sekali orang hebat yang bisa menguasai Jutsu Doton. Contoh kasusnya kita ambil dari Madara, di mana dengan mudahnya dia membuat meteor dari bebatuan yang besar dari langit, sehingga dia bisa membuat kiamat yang besar dari kekuatan itu. Akan tetapi dalam anime Naruto kekuatan tanah tidak terlalu populer ketimbang jutsu lainnya. Nah, jika dilihat dari sini, seperti apakah kekuatan tanah dari Dewa Tanah di anime One Piece? Sudah pasti akan sangat mengerikan dan bertipe penghancur. Sehingga dari penjelasan ini kami bisa berasumsi kalau orang yang membuat benteng besar di Wano Kuni adalah sang Dewa Tanah. Alasannya sudah jelas, pastinya orang ini akan dengan mudah membuat dinding sebesar itu. Selain dinding besar, ada satu hal lagi yang bisa dilakukan oleh dewa ini, yaitu membuat penghalang besar yang memisahkan 4 lautan. Sampai sekarang pun masih belum diketahui alasan kenapa ada pembatasan di antara lautan tersebut. Dan entah mengapa pula ada sebuah pulau di atas Red Line, yang sekarang pulau itu dikenal dengan tempatnya para dewa yang disebut dengan Tenryubito. Kesimpulannya kekuatan dari Dewa Tanah ini juga memiliki pengaruh yang besar pada area lautan yang ada dalam dunia One Piece. Apakah lautan di One Piece ini memang kebetulan seperti itu atau memang ada orang yang membuatnya menjadi berbagian? Kita hanya akan mengetahui jawabannya pada final saga yang sedang berlangsung ini. Tapi apakah orang ini atau Dewa Tanah juga berafiliasi dengan Joy Boy? Kita tidak tahu apa kebenarannya sedikit pun tentang hal ini dan kekuatan itu, karena memang belum disinggung sama sekali di anime maupun di manganya.
Nah, bagaimanakah menurut kalian pendapat dari dua spekulasi yang kami jelaskan panjang lebar ini? Berikan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.